Nah, sekarang saya sampai kepada soal menggunakan otoritas. Ya, bagaimana menggunakan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, di Yohanes 1 ayat 12, di situ ada ayat mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa, diberi oleh Bapa di sorga kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kata kuasa di sini Bapak Ibu dalam bahasa aslinya exousia. Exousia ini ada dua arti. Yang pertama otoritas dan arti yang lain hak istimewa. Nah, Bapak Ibu yang otoritas ini itu adalah otoritas kerajaan. Jadi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu kepada semua anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan yang percaya kepada Yesus, kepada mereka Tuhan memberikan otoritas. Dan Bapak Ibu perlu ketahui otoritas yang dimaksud ini itu lebih besar dari otoritas yang dimiliki oleh iblis, sekalipun itu otoritas atas seluruh bumi. Ya, ini adalah otoritas kerajaan. Dan kerajaan Allah itu lebih tinggi dari kerajaannya si iblis. Karena Bapak Ibu adalah anak-anak kerajaan, maka Tuhan memberikan otoritas kerajaan. Otoritas yang jauh lebih besar dari otoritas yang dimiliki oleh iblis sekarang ini. Nah, sekarang saya kembali Bapak Ibu, ya. Mari kita lihat bagaimana menggunakan otoritas. Nah, Bapak Ibu di Alkitab di Yosua 1 ayat 3 ini ada satu ayat yang berhubungan dengan menginjak. Yosua 1 ayat yang ketiga. Di situ tertulis setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Perhatikan baik Bapak Ibu. Tuhan berfirman kepada Yosua, firman-Nya mengatakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah ku janjikan kepada Musa. Bapak Ibu perlu diketahui, ini yang dimaksud adalah menginjak wilayah Kanaan. Ya, tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada Musa. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Yang dimaksud di sini yang diinjak itu adalah wilayah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan dengan bersumpah kepada Musa. Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa tanah Kanaan itu dijanjikannya dengan bersumpah. Bukan sekedar janji. Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri kepada Musa. Supaya apa? Supaya orang Israel itu percaya kepada Tuhan. Jadi dia merasa perlu meyakinkan orang Israel dengan apa? Dengan bersumpah. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, itu sumpah. Pertanyaannya, kenapa kok masih harus menginjakkan kaki di wilayah tanah Kanaan? Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, yang dimaksud di sini adalah menginjakkan kaki dengan otoritas kerajaan. Karena orang Israel ini Bapak Ibu itu umat kepunyaan Allah. Betul ya? Mereka diberi otoritas juga. Mereka adalah anak-anak Allah. Mereka diberi otoritas kerajaan. Dan Tuhan memerintahkan, Tuhan berjanji, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Pertanyaannya, kenapa harus menginjakkan kaki di wilayah Kanaan? Padahal itu sudah dijanjikan oleh Tuhan dengan sumpah. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu tahu. Kenapa kok harus menginjakkan kaki dengan otoritas kerajaan?
Jawabannya itu ada di ayat Yesaya 45 ayat 3. Karena semua kekayaan yang ada di wilayah Kanaan itu masih termasuk harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu, di wilayah Kanaan itu juga ada kuasa gelapnya, ada setan-setannya, ada penunggunya, kalau orang Jawa bilang, ya, ada penunggunya Bapak Ibu. Wilayah Kanaan itu bukan wilayah yang bebas kuasa gelap. Setiap wilayah yang ada di dunia ini Bapak Ibu, dimanapun itu lokasinya, semuanya itu ada di bawah kuasa si jahat. Karena itu ada juga disebut oleh firman Tuhan. Termasuk wilayah Kanaan. Kenapa harus diinjak dengan otoritas? Karena ini adalah bagian dari menggunakan otoritas untuk mengambil alih wilayah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Ketika mereka menginjakkan kaki, mereka harus menginjakkan kaki dengan iman. Mereka harus menginjakkan kaki dengan otoritas yang diberikan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikannya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Kalau Bapak Ibu itu ada di wilayah tertentu, ya, punya usaha, bisnis. Jangan lupa, ya. Wilayah di mana Bapak Ibu mengembangkan bisnis, di situ ada penunggunya. Ada roh teritorialnya. Mereka menyimpan kekayaan daerah situ, supaya kekayaan di daerah situ tidak masuk kepada Bapak Ibu. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, sampai di pasar-pasar tradisional yang becek sekalipun, di situ ada penunggunya Bapak Ibu. Ada roh teritorialnya. Dan mereka akan halangi siapapun anak Tuhan yang punya usaha di situ. Saya sudah dengar cerita Bapak Ibu, ada seorang penjual ikan, anak Tuhan, ya, belum lama dia buka usaha di situ. Suatu hari, padahal ikannya itu seger-seger Bapak Ibu, ya, yang dijual itu bukan ikan yang tidak segar, ikan yang segar-segar. Dia jual ikan segar, tapi satu pagi Bapak Ibu, setelah dia bawa dagangannya ke pasar, Bapak Ibu tahu, tiba-tiba dia lihat Bapak Ibu, ikan-ikan yang dia jual itu tiba-tiba keluar belatungnya. Itu belatung dari mana? Ikannya seger. Bukan ikan 2 hari lalu, bukan. Ini ikan segar, dijual di pasar, tiba-tiba keluar belatungnya. Pertanyaannya, itu belatung dari mana? Siapa yang bikin? Nah, yang bikin itu tidak lain tidak bukan penunggu yang ada di pasar tersebut. Penunggu ini istilah lain dari roh teritorial. Itu sebabnya Bapak Ibu kenapa saya perlu bilang bahwa pengusaha Kristen pun itu harus tahu peperangan rohani. Mereka harus belajar menggunakan otoritas. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya buat usaha di satu daerah, luangkan waktu untuk jalan-jalan di sekitar situ Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin buka toko di sebuah kompleks ruko, saya sarankan Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mulai jualan di area situ, ya, Bapak Ibu jalan-jalan pagi di situ. Loh, untuk apa Pak jalan-jalan pagi?
itu injak daerah itu dengan otoritas kerajaan. Ambil alih daerah situ. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan otoritas yang dari Tuhan, setan itu tidak bisa untuk ambil alih apa yang Ibu kerjakan. Jadi saya mau kasih catatan begini Bapak Ibu ya. Area di mana otoritas tidak digunakan, di area itu setan akan masuk. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Area di mana otoritas Tuhan tidak digunakan, maka di area itu setan masuk. Bapak Ibu, ini saya mau sampaikan begini, ini mungkin mengejutkan untuk beberapa Bapak Ibu Saudara. Saya sudah temukan Bapak Ibu, bahkan saya pernah ngelihat ada setan di sebuah ruangan di sebuah gereja. Padahal itu gereja. Kok bisa Pak? Bapak Ibu, saya mau beritahu. Waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan jawab begini. Area di mana setan masuk dalam gereja atau dalam pelayanan di sebuah gereja, di area itulah Pak Gembala tidak menggunakan otoritasnya. Pelayanan Bapak Ibu, sekalipun pelayanan, bisa nggak ditunggangin setan? Bisa. Kenapa Pak? Karena otoritas Pak Gembala tidak digunakan di area pelayanan tersebut. Bapak Ibu, saya sudah dengar dari beberapa orang Bapak Ibu ya. Anak-anak Tuhan ngelihat setan dalam gereja. Ada anak Tuhan ngelihat setan di sebuah lorong di gereja tersebut. Jadi gerejanya besar, ada lorong tertentu, di situ ada setan. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, setannya ketangkap CCTV. Saya juga sudah dengar ada anak Tuhan kaget dia masuk ke sebuah gereja. Ini perhatikan baik. Sedang ibadah minggu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Ada seorang anak Tuhan pergi ke gereja di ibadah hari Minggu. Ketika dia masuk ibadah di situ, yang sangat mengejutkan adalah anak Tuhan ini ngelihat setan ada di mana-mana di dalam ruangan ibadah tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setan yang terlihat ada di mana-mana itu Bapak Ibu, maaf ya, setan-setan itu hinggap di antara jemaat yang hadir. Bisa dibayangkan itu ibadah rasanya kayak apa? Ibadah terasa kering karena bukan Tuhan yang ada di situ, tetapi setan-setan ada di mana-mana di dalam ruangan ibadah. Nah, kalau saya ditanya, kenapa bisa begitu, Pak? Kemungkinan besar Pak Pendeta atau Pak Gembala tidak menggunakan otoritasnya sehubungan dengan ibadah hari Minggu tersebut. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, prinsip ya, sebuah prinsip kerajaan. Ketika kita lalai menggunakan otoritas kerajaan dalam satu area atau dua area atau lebih area dalam kehidupan kita, di area-area itulah setan bisa masuk. Contoh paling gampang itu Raja Ahab. Kenapa Isabel bisa berkuasa atas kerajaan? Kenapa Isabel bisa mengintimidasi Nabi Elia? Sebenarnya jawabannya sederhana. Karena si Raja Ahab
yang seharusnya berkuasa atas kerajaan. Tanpa dia sadari, dia menyerahkan otoritas itu kepada permaisurinya. Akibatnya roh Isabel itu masuk dalam kerajaan, berkuasa atas seluruh kerajaan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini, bahkan di rumah tangga Kristen, saya sudah dapati Bapak Ibu, itu ada roh-roh teritorial yang lingkupnya lebih kecil, lingkupnya hanya satu rumah tangga itu Bapak Ibu. Dan saya mau beritahu, ada beberapa roh teritorial yang lingkupnya kecil itu, lingkup keluarga itu, tahu nggak datangnya dari mana? Saya sudah temukan ada roh teritorial yang berkuasa dalam keluarga itu datangnya dari si ibu rumah tangga. Lupa tahu dari mana? Karena semua anggota rumah tangga, pola pikirnya, omongannya mirip sama si ibu rumah tangga. Ada sebuah perusahaan, kantor Bapak Ibu. Ada roh teritorial yang berkuasa di situ. Dan saya mau beritahu, saya sudah jumpai roh teritorialnya bukan dari si bos, bukan dari istri si bos, tapi dari adiknya si bos. Jadi roh yang ada dalam diri si adik si bos itu berkuasa atas seluruh perusahaan itu. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, seringkali Bapak Ibu, ini tips dari saya. Kita sudah berdoa untuk area dari usaha di mana kita punya bisnis ya, di area tertentu. Kita sudah berdoa perangi roh teritorial di daerah itu. Tetapi kita tetap gagal. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Karena kita lalai menggunakan otoritas kita, kepala rumah tangga khususnya, di dalam rumah tangganya. Saya mau beritahu ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu berusaha mendominasi rumah tangga, saya mau beritahu, ibu-ibu sudah tanpa sadar mengambil otoritas yang sah dari suami ibu-ibu sekalian. Dan ketika itu terjadi, saya mau beritahu, setan akan masuk dan berpesta pora di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Kenapa? Karena otoritas yang sah ada di kepala rumah tangga, suami, bukan di istri. Jadi berhati-hati Bapak Ibu, saya sudah temukan ada suami-suami bisnisnya ambrol. Karena apa? Karena istrinya berkuasa di rumah tangga. Karena istrinya suka nanduk-nanduk suaminya. Bapak Ibu, saya mau beritahu, ketika istri itu nanduk suami tanpa dia sadar, dia force, dia serang otoritas suaminya. Dan itu beresiko pada apa Bapak Ibu? Setan bisa masuk. Dan ketika setan masuk, dia bisa menghambat bisnis, dia bisa menghambat kemajuan dari pekerjaan tangan suaminya. Saya sudah temukan beberapa kasus Bapak Ibu, ada suami-suami bingung. Karena apa? Bisnisnya nggak maju-maju, pelayanannya nggak maju-maju. Karena apa? Karena istrinya suka nanduk suaminya. Karena istrinya suka nyerang otoritas suaminya. Akibatnya suaminya, maaf, jadi bodoh Bapak Ibu. Jadi mengeluh terus. Dan akhirnya tidak fokus pada janji Tuhan. Pada otoritas yang sudah dipercayakan Tuhan kepada dia. Hati-hati ya. Jadi itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan.